Halo Smika Lovers, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Bayu Andoro di Smika Talk, bikin pinter. Iya. Nah, teman-teman Smika Lovers, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang sangat spesial. Karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu beliau itu dikukuhkan sebagai profesor, ya, dikukuhkan sebagai guru besar di bidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi perkotaan, yaitu Bapak Profesor Dr. Sungkowo Edy Mulyono SPD MSc, atau kalau singkatannya itu Bang Sem, begitu ya Bang Sem ya. Selamat datang. Terima kasih. Bagaimana Pak Bayu? Iya. Saya diundang di Smika ya. Iya, Smika Talk. Smika Talk. Iya. Artinya begitu ya. Betul. Oke. Semoga pada kesempatan ini saya bisa berbagi. Iya, iya. Oke. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Amin, amin. Nah, tentunya kami sebagai teman-teman dari SMK Bukarni mengucapkan profisiat, ya, selamat atas pengukuhan Bang Sem sebagai guru besar. Semoga ilmunya makin bermanfaat, bisa membumi, bisa diadap atau diimplementasikan ke masyarakat. Oke. Gitu ya. Oke, sip Pak Bayu. Iya. Masih suka tenis? Wah, itu sebagian hidup saya. Sebagian hidup ya. Jadi kalau sore itu saya mesti meluangkan waktu untuk tenis, kecuali drop badan baru. Oh ya, berapa setiap minggu, setiap sore atau Setiap sore. Oh, setiap sore. Oh gitu ya. Ya. Nah, ya itu kalau sudah tua itu olahraganya harus jalan terus. Sejak kapan Bang Sem itu seneng olahraga tenis gitu? Kalau olahraga saya sudah dari SMP tapi beda. Oh gitu. Itu pingpong. Oh dulu pingpong ya? Pingpong. Terus kemudian tenis. Tenis. Terus kemudian beralih ke tenis. Sampai saat ini tenis sama tenis masih. Oke. Dan itu menjadi apa ya? Pengobat rindu. Kalau lihat di media sosialnya Bang Sem itu happy banget gitu ya. Ya, di komunitas tenis itu semacam kayak keluarga kedua gitu ya. Ya karena tenis itu bagi saya itu hiburan yang utama. Iya. Kedua kesehatan gitu. Ya itu jadi apa ya? Semacam refreshing yang gratis ya. Betul sekali. Karena kita juga ketemu dengan teman-teman, happy semuanya, itu langsung kemudian badannya segar dan fresh Ya. wajahnya itu. Just pokoknya lah. Makanya sampai sekarang awet ganteng ya. Itu di depan Pak Bayu, di depan istri kita orang. Iya, nanti coba kita cek ya. Ya. Nah, Bang Sem, kalau kan di sini kan memang ya terus terang kami berpikir ya, pada waktu Bang Sem itu dikukuhkan sebagai profesor, wah ini kan luar biasa. Menurut saya ini aset, lalu kemudian pemberdayaan masyarakat perkotaan terutama ya. Yes. Nah, kenapa kok sampai punya pemikiran seperti itu Bang Sem? Apa yang kurang dari masyarakat perkotaan? Apa yang memang perlu, memang masih banyak yang bisa digali dari situ? Ya. Gini Pak Bayu, jadi pemberdayaan itu kan ada pedesaan, ada perkotaan gitu. Justru pemberdayaan pedesaan itu lebih mudah. Lebih mudah? Iya, dibandingkan pemberdayaan perkotaan, karena kompleksitas masalah kehidupan itu lebih besar di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Ya. Maka pemberdayaan pedesaan itu lebih cepat keberhasilannya dibandingkan di perkotaan. Nah, disitulah menurut saya menjadi sebuah problem, menjadi satu masalah bagaimana mengentaskan masyarakat yang notabene ekonomi lemah. Dan bisa bisa disisir ya, tingkat kompleksitas, tingkat persoalan hidup pun juga lebih banyak di perkotaan. Iya. Itu juga pernah menyasar ke Bang Sem juga? Iya. Dan kemiskinan perkotaan itu justru menurut saya lebih parah dibandingkan dengan yang ada di pedesaan. Terlepas pedesaan itu juga ada ya, tidak menutup kemungkinan, tetapi kan kebutuhan orang desa itu lebih sedikit dibandingkan kebutuhan orang kota gitu. Di desa semua ada ya Bang Sem? Iya, ada semua desa. Dari kangkung,
padi itu, Ya, lombok. betul, ya. Ya. Dia menyediakan bahan baku. Bahan baku. Ya. Ya. Nah kalau orang kota kan justru mengolah bahan baku itu. Nah itu sudah ada istilahnya. Kalau bisa itu kayak ada pembagian gitu loh. Ini bagiannya wong desa, ini bagiannya wong kota gitu loh Pak. Sempat ada gitu ya. Ya, supaya semuanya itu bisa jalan ya, Ya, bisa betul berbagi rezeki gitu ya, seperti itu ya. Ekonomi itu berputar, tidak hanya di kota saja. Nah ini menarik ya, karena menarik. Nanti kita akan ke sana untuk membahas perekonomian itu ya. Sebelum ke situ, pernah nggak ya Bang Sam itu mendampingi dari komunitas yang di perkotaan itu, kemudian bisa berhasil atau paling tidak ada perubahan lah. Kalau indikator berhasil kan macam-macam ya. Tapi paling tidak mereka bisa merubah sesuatu yang dulu misalkan kalau di kuantitatif misalkan 1 jadi 3 gitu. Pernah ada? Pernah. Jadi kalau di tempat saya di perguruan tinggi itu bidangnya adalah pengabdian Pak. Jadi melakukan pengabdian pada masyarakat. Nah, umumnya pengabdian itu adalah berupa pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan sepeda motor, ada pelatihan pembuatan beraneka kue, itu ada pelatihan pembuatan masak-masakan gitu. Oh ya? Jadi disitulah katakanlah ini satu komunitas, satu kelompok begitu terdiri dari 10 ya. Itu mereka tingkat keberhasilannya ada yang 50%, ada yang 60%, tapi ada suatu ketika yang hanya 30%. Tergantung pada keinginan masyarakat. Gitu. Jadi kalau dia antusias sekali, katakanlah ingin punya keahlian pembuatan kue gitu ya, rata-rata dia antusias dalam pelatihan itu. Dan berhasil kok mereka bisa jual kue ini. Gitu. Apa itu juga terkait dengan orasi yang Bang Sam sampaikan pada waktu pengukuhan guru besar itu? Yes, betul. Jadi pemberdayaan itu memang tidak hanya pelatihan. Oh gitu, ada berapa? Ada berapa macam? Kalau macamnya nggak bisa dihitung, karena definisi pemberdayaan itu sendiri kan satu proses untuk menambah atau memberi daya. Nah, jadi orang yang sudah punya sedikit nih, saya punya kalian sedikit itu kan, kemudian bagaimana kalian saya yang sedikit ini saya kembangkan melalui pelatihan. Atau saya nol, belum punya kalian apapun, maka ini saya beri daya, baik itu sifatnya mandiri maupun kelompok. Nah, kalau mereka sudah dayanya bertambah, tentunya dia akan mampu istilahnya seperti mengatasi persoalan kehidupan. Intinya di situ Bapak, pemberdayaan itu. Dan itu nanti kaitannya dengan hubungan diri kita yang sudah meningkat itu ya. Tadi mungkin ada yang 50%, 60% itu kan mempengaruhi lingkungan sekitar, mempengaruhi lingkungan komunitas seperti itu Bang Sam. Betul sekali. Jadi kalau mereka itu berdaya, itu kan akhirnya akan dilihat orang lain. Loh, orang itu kemarin nganggur, sekarang sudah buka warung ya. Kan itu. Dilihat dari penghasilan warung sudah lumayan itu untuk menghidupi keluarga cukup itu. Nah, ini di sekitar dia akan tertarik, walaupun mungkin jenisnya tidak sama. Bisa saja ini warung, tapi ini bisa saja buat seperti bengkel lah gitu. Bisa saja begitu, bisa saja dia membuat seperti masakan-masakan tertentu kayak kue-kuean apa-apa. Bisa saja itu menarik yang lainnya. Dan saya yakin banyak yang seperti itu. Jadi dia tertarik karena sudah ada model atau contoh. Jadi itu memang perlu juga intensitas ya, intens dalam artian pendampingan itu ya Bang Sam. Betul. Jadi di beberapa tempat ya, kalau di Magelang itu ada yang madu apa-apa itu hampir seluruh desa. Nah, itu kan, itu memang dibutuhkan seperti pendampingan, menambah wawasan itu sangat dibutuhkan.
biar mindset masyarakat itu pada akhirnya punya keinginan untuk berwirausaha. Dan akhirnya kalau berwirausaha jadi pengusaha, kalau pengusaha jadi kaya. Oke, itu yang membuat memberdayakan diri, lalu kemudian bisa menjadi aura positif di lingkungan sekitarnya, sehingga itu memberdayakan ikut terangkat juga ya. Nah, sekarang kalau misalkan memang kendalanya apa Bang Sam? Kalau tadi kan Bang Sam sudah menyampaikan nih seperti ini, lalu terkadang yang di lapangan tidak sesuai apa yang kita bayangkan. Pernah nggak mengalami kegagalan atau bahkan mungkin tak coba ini kok gak iso ya? Tak coba ini kok gagal ya? Opo ini? Apa ini yang jadi itu? Ya, jadi begini, sebuah program itu kalau sifatnya top down dari atas ke bawah, bukan bottom up ya. Kalau bottom up kan dari bawah ke atas. Ini sering terjadi satu persoalan kendala. Yang pertama mungkin tidak sesuai dengan passion atau keinginan atau kebutuhan mereka. Nah kalau dia dipaksakan, tidak suka bengkel kok dia dipaksakan untuk mengikuti pelatihan bengkel. Akhirnya ya materi yang didapat presentasinya kecil. Nah kalau sudah kecil ya motivasinya rendah. Nah kalau motivasi rendah ya dia tidak akan melakukan atau membuat bengkel. Maka sebenarnya program-program itu sebaiknya adalah bottom up, dari bawah ke atas. Apa tuh yang dibutuhkan masyarakat sekitar situ gitu loh. Nah, kalau masyarakat saya butuh usaha-usaha mikro katakanlah, yang kecil-kecil. Nah, biar mereka bisa hidup bareng-bareng punya usaha. Yang dibutuhkan itu tapi dibuat satu seperti apa katakanlah yang desa dibuat mall itu kan ya tidak pas. UMKM itu penting itu karena ini akan menjaring usaha-usaha menengah kecil itu. Nah itu harapannya kegiatan itu sebaiknya adalah bottom up, bukan top down. Ya. Termasuk juga dalam kaitannya ini dengan apa ya, dalam dunia pendidikan ya, dalam dunia pendidikan terutama bagi kalangan orang tua yang tentunya mereka memiliki cara pandang yang belum terbuka ya kalau bahasa kita ya, bahasa positifnya ya. Nah itu apakah bisa Bang Sam untuk memprovokasi secara positif bahwasanya dengan pembekalan yang cukup, dengan pelatihan yang memadai, apakah itu bisa meningkatkan daya juang mereka kepada skill mereka Bang Sam? Ya. Oke, bagus sekali Pak Bayu. Jadi orang tua itu kan seringkali hanya berpikir untuk kebutuhan hidup semata. Menarik ya. Kebutuhan pendidikan itu nomor 2. Padahal mestinya harus dibalik. Dibalik ya? Dibalik. Kebutuhan pendidikan itu utama. Harusnya begitu. Tapi banyak orang tua sudahlah yang penting bisa makan, yang penting ini masalah pendidikan di nomor 2 kan ini mindset yang free. Nah dari situ bagaimana agar orang tua itu memahami terhadap dunia pendidikan itu. Apalagi kalau secara ekonomi tidak berlebih, biasa-biasa saja kan begitu. Nah kalau biasa-biasa saja tentunya orang tua harus berpikir pendidikan apa toh yang tepat untuk anak saya. Ini menarik. Gitu. Lah karena orang tua berpikir untuk anaknya nanti ke depan hidup lebih baik, tentunya orang tua berpikir lebih cepat. Ya. Nah, salah satunya apa? Ya pendidikan yang memberikan satu keahlian, keterampilan. Nah, ini akan lebih cepat untuk mereka memasuki dunia kehidupan yang nyata. Karena berbeda dengan impian dan kenyataan itu berbeda. Kalau impian seorang mesti setinggi langit. Betul. Kan? Ya. Saya juga mimpi, saya jadi presiden, kan mimpi. Faktanya kan tidak, kan begitu kan. Nah, inilah yang saya maksudkan.
Jadi boleh seseorang itu punya impian setinggi langit, tetapi realitas di lapangan itu harus dipahami terlebih dahulu. Sepakat Bang Sam. Hanya saja persoalan orang tua itu kalau kita melihat sekarang ini agak putus komunikasi atau miss ya bahasanya. Nah, kalau saya beberapa netizen itu menyampaikan titik pesan pertanyaan. Nah, di usia berapa atau di waktu kapan itu anak kita ajak untuk merencanakan pendidikannya? Atau kalau bahasa saya itu sakjane iki meh pengen sekolah nang ndi. Nah, itu pas kapan ya Bang Sam? Yang sekiranya cocok dan pas. Sehingga orang tua itu juga bisa menyiapkan pendidikannya, lalu kemudian menyiapkan kebutuhan anak. Karena menurut saya Bang Sam, pendidikan itu kan direncanakan. Yes. Artinya seperti ini, misalkan ada anak itu usia saat ini 5 tahun. Oh, tentunya 6 tahun ke depan itu lulus SD. 3 tahun kemudian lulus SMP dan seterusnya. Itu sebagai orang tua itu sebaiknya atau selayaknya patut memahami itu. Nah, pertanyaannya tadi, kapan waktu yang pas, kapan waktu yang tepat orang tua itu mengajak anaknya untuk sakjane iki kowe iki pengen nang ndi? Sakjane iki passionmu ada di mana? Lalu bapak atau ibu itu bisa mensupport piye gitu loh. Sehingga kan ada juga miskomunikasi, anak itu di sekolah tertekan. Oh, ini kok malah kemauan ibu saya, Bu Guru, Pak Guru ya. Ini kemauan bapak saya, itu Bang Sam. Itu yang terjadi fenomena di lapangan. Nah, jadi begini. Pendidikan itu pada dasarnya harus dilakukan sejak dini. Bahkan sejak ibu itu masih hamil. Teorinya teori psikologi perkembangan oleh Elizabeth Barlow. Gitu ya. Jadi, karena pendidikan itu harus dilakukan sejak dini, maka seorang ibu atau orang tua ya, tidak hanya ibu ya, bisa saja bapak, harus melihat perkembangan anak, sekaligus apa yang menjadi keinginan anak. Tapi kan anak itu sendiri masih secara pola pikirnya belum konsisten. Belum konsisten ya? Belum konsisten. Kadang masih A, nanti lihat sana pengen B, nanti lihat sana pengen C. Nah, inilah peran orang tua. Itu wajar ya? Di dalam perkembangan anak wajar berarti? Di dunia anak-anak masih tidak apa-apa itu. Dan di sini orang tua punya peran. Masuk ya? Kita masuk nih berarti nih. Peran itulah yang harus diberikan kepada, tentunya ya kembali lagi pada keinginan orang tua dan anak. Itu bagi orang yang punya keinginan anaknya itu pengen punya skill, punya keahlian, punya keterampilan, tentunya mulai dini sudah mulai diperkenalkan. Bahasanya gitu ya, diperkenalkan ya? Ya, diperkenalkan, sudah dilatih dulu. Diperkenalkan dulu dengan dunia. Katakanlah dunia usaha ya. Saya punya tetangga kebetulan banyak di sekitar saya itu banyak etnis Chinese. Ya, sekitar 60-70% Pak. Nah, bagaimana dia mendidik anaknya agar nanti bisa menjadi seorang pengusaha yang pada akhirnya kaya? Itu ternyata sejak dini sudah dilatih. Gitu Bang. Jadi dilatih, barang ini datang nih. Ya, datang barang. Dia walaupun masih kecil tidak berarti terus hanya duduk-duduk. Enggak, sudah diajak orang tuanya untuk menurunkan barang itu dari mobil ke rumah. Itu jadi mindsetnya dia akan tertanam nih. Bagaimana seseorang itu melakukan sebuah usaha. Seseorang itu memiliki keterampilan, memiliki keahlian. Itu sudah dilatih lah. Biasanya mulai SD, SMP itu lebih intennya lebih tinggi untuk melatih mereka. Pada akhirnya kan si anak itu punya satu pemikiran, oh iya ya, kalau saya sekolah di SMK begitu, saya akan lebih cepat punya keahlian dibandingkan yang SMA. Ya kan? SMK kan memang memberi keahlian. Betul. Dari situlah
orang akan menjadi tertarik untuk memasukkan anaknya di sekolah SMK, apalagi SMK Ibu Kartini ya. Ini notabene sudah luar biasa ini. Gedungnya bagus, fasilitasnya lengkap, termasuk punya kontes. Itu hebat itu SMK Ibu Kartini itu gitu. Nah, ini menurut saya ya sejak mereka mungkin SD, SMP itu lebih difokus gitu ya. Lebih difokus biar anak itu punya keterampilan. Nah, keterampilan yang didapat ya tentunya difasilitasi oleh orang tua ya. Nah, itu difasilitasi orang tua biar anaknya masuk sekolah yang memiliki banyak keterampilan. Dan untuk keterampilan sekolah yang berpendidikan itu hanya di SMK. Karena mereka di SMK itu tempat dilatih mulai dari yang hal sederhana bahkan mungkin sampai expert ya. Gitu ya Bang Sem. Nah, kalau sini gantian saya nanya. Jadi jangan jenengan terus yang kalau di SMK Kartini itu ada berapa prodi apa? Oh ya, kalau di SMK Ibu Kartini itu kami ada 3 prodi ya, yang saat ini sudah running ya, yang saat ini sudah ada. Kemungkinan di tahun depan kita rencanakan ada program baru. Nah, program yang 3 itu yang lama itu kuliner ya, itu kemudian tata boga ya. Kalau dulu tata boga. Sekarang kuliner. Makan. Betul, mengolah makan ya. Terus yang kedua itu ada program busana, tata busana. Oh, tata busana. Ya, sekarang namanya desain dan produk busana. Itu yang 2. Nah, lalu kemudian di tahun 2012 itu SMK Ibu Kartini berinovasi, membuat program baru, membuat jurusan baru, membuat kompetensi baru namanya RPL. Rekayasa perangkat lunak. Sekarang namanya PPLG ya, pemrograman perangkat lunak dan game. Nah, itu yang menjadi bekal kami membekali anak-anak dengan 3 kompetensi itu. Kuliner, kemudian busana dan RPL. Nah, tahun ini kita membuka program baru namanya DKV. Apa itu? Desain komunikasi visual. Terkait dengan desain produk, packaging, terkait juga ini podcast ini menjadi salah satu unggulan bagi sebuah program kompetensi DKV untuk memasarkan produk-produknya. Membuat entah itu menjadi moderator, bagaimana men-setting alat-alat ini supaya bisa diproduksi secara digital seperti itu. Gitu Bang Sam. Jadi saya pikir lengkap ya. Apa yang dimiliki oleh SMK Ibu Kartini ya. Mau makan enak, ada bisa di kuliner ya. Jadi ambil jurusan kuliner. Betul. Itu ya. Mereka paham akan keahlian berbagai aneka masakan gitu ya. Itu ada Indonesia Internasional gitu. Ada. Jadi ada masakan tradisional, ada masakan Nusantara, ada masakan kontinental, ada masakan barat, itu ada juga. Lengkap. Hanya saja memang itu per jenjang ya. Kelas 10 mungkin belajar mengenalkan bumbu-bumbu dikenalkan dulu. Ternyata itu ada ilmunya. Bagi saya yang notabene orang teknik, ada ilmunya tahu untuk mempelajari bumbu. Ada Pak. Ada bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menyimpannya, itu ada. Ternyata ada seninya di situ. Itu yang tidak bisa dibayangkan bagi kita ya. Itu bagus berarti Pak. Baik yang ada di SMK Ibu Kartini ya. Maka dengan apa yang dimiliki keunggulan SMK Ibu Kartini akan menarik masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu tahu ada apa atau di SMK Ibu Kartini, bahkan SMK Ibu Kartini bisa memberikan satu model, ini lulusan SMK Ibu Kartini menjadi itu lebih hebat. Nah inilah masyarakat akan menjadi lebih tertarik untuk masuk di SMK Ibu Kartini dengan keunggulan tadi. Ya. Jadi itu pada intinya Pak Bayu. Jadi kalau kita mau memberdayakan ya tidak hanya menjadi impian, tapi sebuah realitas, itu yang perlu kita paham. Dan ini menjadi sebuah gambaran kita juga bahwasanya mengundang
Prof Edi, Prof Sam itu untuk berkunjung ke sini supaya menjadi ciri khasnya SMK Ibu Kartini ya karena akhirnya mau nggak mau SMK Ibu Kartini dalam Smika Talk itu kan berpikir keras kok bagaimana mengundang narasumber, bagaimana mereka bisa menginspirasi karena tagline kita kan bikin pinter bikin pinter kan bermacam-macam secara knowledge-nya dulu lah kemudian secara skill-nya nanti kita latih bahkan secara attitude itu yang menjadi pemahaman kita. Nah Bang Sam, Prof Sam, apa yang menjadi gagasan jenengan di dalam dunia keahlian atau keterampilan ini supaya bisa tetap eksis di tengah banyaknya SMK-SMK yang ada di Kota Semarang terutama, bisa memiliki ciri khas unggul, bisa memiliki kelebihan yang dibandingkan sekolah yang lain. Ya tentunya kita dengan SMK swasta atau SMK negeri pun kita berkolaborasi, tetapi kita sebagai sebagai salah satu unit pendidikan Yayasan Ibu Kartini, tentunya kita juga ingin berjuang ke situ. Apalagi di tengah derasnya program-program pemerintah mengenai sekolah rakyat dan seterusnya. Monggo Bang Sam. Oke. Menurut saya begini, jadi kompetisi itu hal yang wajar. Lumrah ya? Menurut saya hal yang wajar. Kalau tidak ada kompetisi ya malah tidak boleh dibilang kurang ramai begitu. Lah, bagaimana agar kita memenangkan sebuah kompetisi kan? Menarik, ya kan? Nah, diantaranya SMK itu kan tidak hanya SMK Ibu Kartini, SMK negeri ada, SMK swasta lain juga ada, dan itu tentu berharap akan semuanya unggul gitu. Tapi SMK Ibu Kartini bagaimana bisa lebih unggul? Nah, yang pertama harus ada kreativitas. Kreativitas itu penting. Jadi katakanlah tadi masakan bahan bakunya dari tempe. Ini contoh saja ya, dari tempe. Kemudian bisa dibuat tempe goreng. Kemudian bisa dibuat keripik. Kemudian bisa dibuat mendoan, kan gitu. Nah, kreativitas ini harus muncul. Tempe itu bisa dibuat apa lagi? Agar menarik masyarakat. Yang pertama adalah harus menyesuaikan pasar. Itu utama. Nah, kebutuhan pasar itu apa loh? Itu harus dipahami dulu. Oh, kebutuhan pasar itu ternyata sekarang dunia artificial intelligence meningkat. Lah, SMK Ibu Kartini ya sudah harus mulai masuk ke sana dong. Jangan menunggu lainnya viral, lainnya booming, baru sini merangkak jalan. Dahulu itu konsep itu. Nah, kalau itu bisa diberikan oleh SMK Ibu Kartini, saya yakin mereka akan berbondong-bondong untuk masuk di SMK ini. Tapi kalau SMK ini hanya menunggu ya, jemput bola, jangan menunggu. Jadi sosialisasi juga penting, Pak. Sosialisasi tidak hanya sosialisasi, tapi coba berikan satu model-model gitu. Mereka yang sudah sukses seperti ini, yang ini begini, yang ini awalnya dari begini. Dan yang perlu Pak Bayu, Pak Baik pahami bahwa rata-rata orang sukses itu dulunya itu hidupnya banyak yang tidak langsung hebat, enggak. Merangkak rata-rata begitu. Coba sekarang politikus itu yang sekarang menjadi dokter itu asalnya dari pengusaha. Mereka belum dokter loh pada waktu sukses di usahanya. Mereka masih lulusan SMK, mereka masih lulusan S1, sukses baru melanjutkan ke jenjang S2, sekarang melanjutkan ke jenjang doktoral. Itu banyak yang begitu loh. Jadi menurut saya untuk menjadi sukses itu orang harus punya keahlian, itu yang utama. Nah, banyak hal keahlian itu yang bisa diberikan oleh SMK. Nah, dari situlah mereka akan tertarik karena SMK memberikan satu berbagai keahlian, berbagai keterampilan. Nah, di situ mereka bisa sekolah di SMK, tidak harus di SMK, tidak harus maksud saya. Tapi SMK memberi peluang besar. Dan lagi pula dari SMK pun juga bisa meneruskan ya. Bisa meneruskan ke perguruan tinggi,
bisa meneruskan kuliahnya dia mau di mana kan seperti iya, itu ya? Di mana saja bisa. Nggak ada masalah lah. Ya. SMK tidak berarti hanya sampai di situ, tidak. Ya. Tapi SMK bisa kemana saja, maka slogannya pemerintah yang juga SMK bisa kan gitu. Bisa apa saja maksudnya. Bisa kaya? Ya, bisa melanjutkan kuliah ke Ya. jenjang lebih tinggi, bisa jadi apa saja lah. Maksudnya pemerintah pada waktu itu seperti itu. Ya. Dan tentunya kalau dari jurusan kuliner itu yang kuliner itu beberapa waktu yang lalu sudah mendapatkan sertifikat halal Bang Sen. Sertifikat halal dari MUI ya berarti Badan Halal Indonesia. Ya, itu ada. sehingga sempat juga mereka visitasi. Mereka melakukan visitasi, mengecek kelengkapan alat dapur dari kuliner, mengecek bahan-bahan yang akan diproduksi atau dipakai siswanya untuk pembelajaran. Dan itu memang diteliti juga oleh Badan Halal Indonesia. Dan sehingga beberapa waktu yang lalu sudah muncul sertifikat halalnya, itu menjadi kebanggaan kita ya. Menjadi kebanggaan kita. Jadi kalau memang orang tua ingin menyekolahkan anaknya di SMK, terutama di kuliner, itu bisa di SMK Ibu Kartini. Karena apa yang kami pakai, alat-alatnya, bahan-bahannya itu sudah bersertifikat halal. Dan ternyata halal itu tidak hanya diakui oleh Indonesia, tetapi oleh internasional. Wah, itu yang menjadi apa? Baru tahu saya kemarin. Karena memang ada dua bahasa ya, dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Berarti hebat itu. SMK Ibu Kartini sudah mendapatkan sertifikat halal, itu hebat. Dan sudah kita launching pada waktu kita memproduksi kue lebaran. Ya. Kue lebaran itu kan menjadi salah satu produk unggulan unit produksi ya dari kuliner itu untuk menjualkan ke masyarakat. Itu. Tinggal nanti kita memaksimalkan, mengoptimalkan hal yang ada. Itu Bang Sam. Bagus itu sudah berarti kan. Kalau sudah punya seperti itu, saya pikir hanya satu ya Pak. Yang menurut saya masih sedikit agak mengganjal itu di SMK itu kurangnya motivasi anak untuk berwirausaha. Wah, menarik ini. Saya mikirnya kalau kalian keterampilan oke lah. Hard skill-nya dapat ya. Iya, tapi bagaimana motivasi dia untuk punya keinginan usaha mandiri, itu yang penting. Itu kalau keinginan bekerja ya setelah semua orang pasti ya, tapi keinginan untuk berwirausaha secara mandiri itu yang menurut saya masih kurang gitu, karena faktor usia mungkin ya. Lulus SMK itu usia berapa Pak? 17, 18. Saya itu mungkin mentalnya untuk berwirausaha itu masih ada kekhawatiran, keraguan gitu ya. Nah, ini perlu disupport Pak Bayu. Disupport oleh sekolah, jadi hidup itu kalau pengen kaya, jadilah pengusaha yang utama. Kalau bekerja ya biasa-biasa saja seperti kita, ya kan? Nggak bisa kaya, karena bekerja kita. Bekerja di instansi pemerintah, di perusahaan-perusahaan ya begini-begini saja gitu. Tapi kalau ingin kaya, ya jadilah pengusaha. Ya itu memang menjadi kultur di SMK Ibu Kartini. Jadi anak tidak hanya diajarkan hard skill-nya, tapi juga ada soft skill, bahkan mungkin attitude yang kami berikan kepada mereka. Contoh hal sederhana mengenai pakaian. Itu pakaian kami tata supaya mereka, ya kalau orang Indonesia kan masih melihat penampilannya Bang Prof Sam ya. Tapi paling tidak itu menjadi, oh ya, kesan pertama itu begitu menggoda gitu ya. Selanjutnya dilanjut kan gitu. Itu menjadi moto kita ya, semangat kita untuk sivitas di SMK Ibu Kartini itu. Nah, Bang Sam ini lalu bagaimana Bang Sam ini terakhir ya? Terkait dengan kolaborasi, sinergi antara pihak sekolah, orang tua dan tentunya Bang Sam sebagai dunia pendidikan. Pesan moral apa yang panjenengan bisa berikan kepada orang tua yang saat ini tentunya banyak juga yang mereka masih galau. Banyak juga orang tua itu yang masih ragu-ragu. Banyak juga bahkan orang tua itu yang memberikan pertanyaan, apakah bisa nih sekolah di SMK itu menjanjikan hasil yang maksimal? Apakah bisa nih di SMK itu bisa mewujudkan mimpi anak-anaknya itu tercapai? Itu Bang Sam. Oke, jadi pemikiran saya, semua orang tua kan pengen anaknya itu hidup bahagia.
bila perlu sukses dan kaya kan begitu, ya kan? Nah, sinergitas antara SMK, orang tua, mungkin dorongan dari perguruan tinggi ini penting. Itu. Jadi harapan saya yang pertama, orang tua harus memahami tentang kehidupan masa depan anak yang jauh lebih baik. Ojo mau lebih baik, tapi jauh lebih baik ya. Kalau mau lebih baik, meningkatnya sedikit, ya kan? Tapi kalau jauh lebih baik, peningkatannya tajam. Nah, orang tua harus punya mindset, pemahaman tentang itu dulu. Kalau anak saya bisa jauh lebih baik, boleh dibilang kaya lah. Kan orang tua bangga. Senang pasti. Gitu kan? Selain bangga juga, siapa tahu dengan anaknya kaya itu bisa membahagiakan orang tuanya juga. Jadi ini perlu dipahami oleh banyak orang tua, khususnya calon-calon siswa SMK yang punya keinginan untuk anaknya menjadi orang sukses, anaknya menjadi orang kaya. Jangan hanya sekedar hidup, no. Kalau sekedar hidup, kita ini hidup. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang sukses ke depan? Anaknya menjadi orang sukses ke depan. Itu penting. Gitu. Nah, dengan pemahaman yang atau wawasan orang tua yang lebih baik, mindset mereka yang lebih berkembang. Tentunya hari ini yang pertama harus suka nonton podcast apa tadi? Smika Talk. Bikin pinter. Bikin pinter itu. Kalau mau melihat podcast ini, saya yakin mindset orang tua banyak yang akan. Mudah-mudahan viewernya tambah ini. Subscribernya juga tambah. Itu penting itu. Jadi ada perubahan mindset. Nah, perubahan mindset. Tetapi pihak SMK pun harus menangkap itu loh. Mindset mereka ingin anaknya punya keterampilan, ingin anaknya jadi orang sukses. Nah, SMK akan memberi bagaimana membuat anak-anak itu nyaman, senang belajar di SMK, terkhusus SMK Ibu ini kan, dengan berbagai fasilitas yang dimiliki. Itu. Nah, kalau orang tuanya sudah berpikir seperti itu, mereka pengen anaknya jadi Smika Talk pinter, ya kan? Terus boleh dibilang sukses, terlebih kaya, gitu kan? Masuk tadi dengan berbagai bidang keterampilan keahlian yang diberikan oleh siapa. Itu yang pertama langkahnya. Langkah yang kedua, menurut saya, ya ini tolong pada semua orang tua ya, yang ada di rumah, yang ada di mana saja berada lah, itu mulailah saat ini berpikir bahwa kehidupan ke depan itu bukan kehidupan yang linear, yang seperti apa yang diinginkan. Tidak, kehidupan itu penuh intrik-intrik, kehidupan itu banyak persoalan, kehidupan itu tidak semudah apa yang kita harapkan. Nah, dari situ maka orang tua harus belajar juga. Tidak hanya anaknya saja yang belajar, ya belajar macam-macam lah. Bagaimana mencari informasi tentang pendidikan, informasi tentang pekerjaan, informasi tentang dunia usaha itu penting. Nah, dari situ kan orang tua pastinya akan minimal lah akan menyampaikan kepada anaknya. Dek, Mas, kita itu kan kalau melihat dunia kehidupan itu kan bukan sesuatu yang mudah kita raih, butuh perjuangan. Ya, apalagi di era sekarang penuh dengan kompetisi. Maka Mas, Dek, kalau bisa mencari keterampilan yang akan menjadi
pegangan hidup ke depan nanti, itu kan. Ya. Nah, keterampilan apa yang paling sekarang ini Dibutuhkan. kan begitu. Ya. Nah, carilah ke SMK yang sekarang ini ibaratnya mempromosikan apa ya yang mereka miliki gitu. Ada di situ. Kalau pengen kuliner kan bisa ke SMK Bukartini. Nah kan begitu. Ya. Terus tadi ada kuliner, Busana. busana Ya. ya loh. Ada RPL untuk software. Nah itu kan komputer. lengkap sudah. Apalagi ya kan buka lagi satu DKV. program baru. DKV, desain komunikasi visual. Nah, jadi mereka lulus SMK itu benar-benar punya keahlian. Jadi lulus SMK tidak harus bekerja di dunia industri. Ya. Pandangan ini yang kadang-kala saya kurang sepaham. Lulus SMK utamakan menjadi pengusaha dulu. Bekerja itu pilihan kedua, itu loh. Kalau bisa begitu. Ya. Ojo kok pikirannya kerja di senda. Nah bisa itu jadilah pengusaha dulu. Ya. Itu pilihan utama. Ya. Bekerja baru pilihan kedua. Gitu. Kalau kita sukses di bidang usaha, jadi bos ya Pak. Iya benar. Ya kan? Iya. Kalau bos itu kan enak ya. Di mana-mana orang akan menghormati ya kan. Sesuai kebutuhan mahasiswa itu kan mulai dari tingkat Betul sekali. Tingkat dasar sampai dengan aktualisasi diri. Iya. Itu. Lah untuk bisa beraktualisasi diri itu butuh ini. Iya. Nggak bisa pendidikan tinggi saja tidak terlalu menjamin untuk mereka dihargai, dihormati. Tapi ekonomi itu justru lebih kuat untuk dihargai, dihormati. Karena gini, Pak Bayu notabene pendidikannya S2 gitu ya. S2. Itu kalah dengan mereka yang lulusan SMK tapi punya pabrik. Iya. Ya kan? Iya. Punya usaha, mereka akan lebih berbondong-bondong menghormati beliau dibandingkan yang lulusan S2 tadi kan gitu. Iya. Jadi ekonomi itu utama. Ya. Jadi ekonomi itu boleh dibilang adalah sumber kehidupan. Maka kalau orang pengen meraih apa yang diimpikan ya diperkuat di ekonomi. Untuk bisa begitu harus punya Keterampilan. punya keahlian. Iya. Ini pesan saya kepada masyarakat luas, calon orang tua, mahasiswa SMK Ibu Kartini. Saya pikir itu Pak Bayu yang sedikit bisa saya sampaikan pada khalayak gitu ya. Mudah-mudahan dari podcast ini akan membuka wawasan masyarakat secara luas, terkhusus calon orang tua Ibu Kartini. Baik, terima kasih Prof. Sam, terima kasih Bang Sam. Smika Lovers dimanapun Anda berada. Saya Bayu Andoro di Smika Talk Bikin Pinter. Episode kali ini bersama Profesor Sam Sungkawa Edi Mulyono sangat menginspirasi. Kami tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya mengajak yang belum subscribe di kanal YouTube SMK Bukartini kirim komen, bahkan mungkin dibagikan video ini jika bermanfaat. Kita tunggu sampai episode berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.